Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauza Fadilah. NIM saya 41121164. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Windows Operating System untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Untuk lebih lanjut, mohon disimak videonya. Yang pertama, kalian pasti tahu pendiri Microsoft atau Windows ini, ya, yaitu Bill Gates dan satu lagi Paul Allen. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan dan memberi lisensi dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan yang sangat penting di era ini juga, karena seiring berkembangnya zaman, teknologi itu semakin dibutuhkan. Selanjutnya adalah untuk materi Windows System Operation ini, pertama kali saya bahas adalah pengertian Windows. Buat kalian yang nggak tahu pengertian Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau bisa disebut GUI, Graphical User Interface, agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, menjalankan perintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan memberikan apa sih pertama kali Windows dibuat sampai berkembang sampai saat ini. Sejarah Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah berpuluh tahun kemudian, banyak hal yang terubah, namun beberapa juga tetap dipertahankan. Untuk lebih mengenal sejarah Windows dari versi awal hingga versi saat ini, mari simak sejenak sejarah Windows berikut ini. Yang pertama adalah Windows pertama yang dibuat pada tahun 1985. Dari sinilah Windows bermula. Perkembangan dipelopori oleh Bill Gates yang juga seorang founder Microsoft. Windows 1 original diluncurkan pada tahun 1995, yang merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis atau GUI versi 16 bit. Ciri khas Windows 1 adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Untuk membantu penggunaan agar lebih familiar terhadap sistem ini, Microsoft juga turut menyertakan sebuah game, yaitu Reversi, yang cara memainkannya sangat bergantung pada kontrol mouse, sehingga membuat orang harus terbiasa menggunakan mouse. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, Windows terus melakukan perkembangan, sehingga pada bulan Desember tahun 1997 ini, Windows memperkenalkan versi terbarunya, yaitu Windows 2, 2 tahun setelah Windows 1 diluncurkan. Terbukti dengan diluncurkannya Windows 2 pada tahun 1997 pada bulan Desember, salah satu inovasi terbesar yang muncul di Windows 2 adalah kemampuannya untuk meminimalkan atau memaksimalkan diri yang dahulunya hanya bisa dilakukan dengan eye conditioning atau zooming. Sekarang kontrol panel dan berbagai pengaturan lainnya bisa dijadikan satu sehingga bisa menggunakan penggunanya. Hal ini pun
hal ini pun bertahan hingga saat ini, hingga Windows 11 tahun 2003 ini. Nah, seiring berjalannya waktu juga dari Windows 2, Windows terus melakukan perkembangan hingga pada tahun 1990 Windows mengeluarkan versi terbarunya yaitu Windows 3. Windows 3 ini adalah Windows pertama yang membutuhkan hardware yang dibutuhkan pada tahun 1990. Windows 3 ini merupakan versi Windows yang membuatnya tersebar luas dengan sukses, yang kemudian menyaingi Macintosh milik perusahaan Apple dan Commodore Amiga. Windows 3 ini memperkenalkan kemampuannya untuk menjalankan MS-DOS yang juga mendukung 256 warna, sehingga interface terlihat lebih berwarna dan lebih menarik. Permainan kartu solitaire merupakan salah satu inovasi dalam Windows 3. Jadi di setiap perkembangan Windows, Windows itu selalu mengeluarkan untuk mengetes apakah ini berjalan dengan bagus. Pasti Windows selalu mengeluarkan game. Pada tahun 1992, Windows pun berkembang menjadi Windows 3.1, diperkenalkan dengan ciri khas utama berupa adanya font true type. Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3.1 yang membutuhkan RAM sebesar 1 MB untuk dapat bekerja. Windows 3.1 juga merupakan versi Windows pertama yang didistribusikan melalui CD-ROM. Selanjutnya, ini merupakan Windows 95, versi terbaru dari Windows sebelumnya, dari Windows 3.1. Windows 95 ini dipelopori pada tahun 1995. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 ini adalah diperkenalkannya tombol Start dan Menu Start yang sampai saat ini masih ada terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem bit terbaru yaitu 32 bit yang dapat melakukan multitasking. Jadi Windows 95 ini lebih berkembang dari Windows sebelumnya, dari Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 3.1. Kalau yang Windows sebelumnya itu kan dia hanya menggunakan sistem 16 bit. Nah, dengan adanya perubahan baru ini di Windows 95, jadi Windows ini bisa menggunakan sistem 32 bit. Tidak hanya itu, Windows 95 juga dibekali dengan taskbar sehingga mempermudah pengguna dalam mengoperasikan OS ini. Jadi dengan adanya taskbar bisa mempermudah para pengguna Windows ini untuk mengoperasikan OS-nya. MS-DOS masih memiliki peran penting bagi Windows 95 yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program, mulai dari Internet Explorer mulai dikenalkan pada versi Windows ini. Jadi pada Windows 95 pada tahun 1995 ini mereka banyak melakukan pengupdatean dengan dimunculkannya Internet Explorer. Untuk kalian bisa mencari dengan ada Internet Explorer, kalian bisa mencari informasi dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya, pada tahun 1998, sering berjalannya waktu dari Windows 95, Windows mengeluarkan versi terbarunya yaitu Windows 98. Windows versi ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan Netshow Player. Netshow Player kemudian digantikan dengan Windows Media Player pada Windows 98 edisi kedua pada tahun 1999. Pengguna USB mulai berkembang pesat pada Windows 1998, termasuk USB Hubs dan USB Mice. Salah satu perubahan besar yang juga terjadi pada Windows 98 ini adalah dengan adanya Windows Driver model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah drive yang mendukung semua versi Windows di masa setelahnya.
Ini merupakan contoh gambaran tampilan untuk Windows 98 sejadul ya. Selanjutnya ada Windows Millennium Edition atau yang bisa disebut dengan ME. Untuk Windows Millennium Edition ini adalah sebuah versi Windows baru yang didesain khusus untuk pengguna rumahan dan ditujukan untuk menggantikan pasar sistem operasi sebelumnya, yaitu Windows 98. Windows ini dapat berjalan tanpa bantuan MS-DOS. Windows ini sendiri adalah sistem operasi buatan Microsoft Corporation seperti Windows sebelumnya. Windows ME juga merupakan sistem operasi transisi antara 16 bit ke 32 bit. Jadi Windows ME ini juga dia tuh sudah menggunakan sistem terbarunya, yaitu sistem 32 bit. Sehingga membuat semua program 16 bit dan 32 bit dapat didukung dengan baik oleh Microsoft. Windows ME ini diluncurkan pada tanggal 14 September tahun 2000 dengan nomor build 3000. Banyak yang berpendapat bahwa Windows ME ini merupakan versi yang kurang begitu bagus. Walaupun begitu, Windows yang diluncurkan pada September tahun 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya, seperti sistem recovery otomatis. Pada Windows ME ini pertama kali diperkenalkan juga Internet Explorer yang versi 5.5, Windows Media Player 7, dan juga Windows Movie Maker. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2001 juga Windows terus melakukan perkembangannya, sehingga dia juga kembali memunculkan versi terbarunya, yaitu Windows XP pada tahun 2001. Windows XP merupakan salah satu versi Windows yang paling banyak disukai oleh para pengguna. Berbasiskan Windows tahun 2000 dan juga elemen yang ramah pengguna dari Windows sebelumnya, yaitu Windows ME. Pada Windows XP, menu Start itu mulai diganti dengan warna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP ini diperkenalkan juga ClearType, yaitu sebuah program yang didesain untuk memudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur outplay dari sebuah CD. Windows XP merupakan operation system yang paling lama digunakan, bahkan update dari Windows XP masih tersedia hingga pada bulan April tahun 2014, 13 tahun setelah pertama kali diluncurkan. Masalah terbesar yang dihadapi oleh Windows XP adalah keamanannya. Walaupun terdapat firewall di dalamnya, karena kepopulerannya, banyak hacker yang mengeksposisi program atau sistem Windows XP ini, misalkan pada bagian Internet Explorer. Seiring berjalan waktu juga, Windows ini terus melakukan perbaikan, juga pencegahan, serta melakukan pengupdatean versi terbaru, yaitu Windows Vista. Pada Windows XP mengalami tingkat popularitasnya 6 tahun setelah diluncurkan. Setelah kemudian Windows Vista hadir pada November 2006. Pada Windows Vista ini, tampilan Windows yang lebih fokus pada elemen transparan, seperti search dan di dalamnya. Pada Windows Vista ini juga terdapat Media Player 11 dan IE7. Juga terdapat Speech Recognition, Windows DVD Maker, serta foto galeri di dalamnya. Walau begitu, Windows Vista sering membuat pengguna terganggu karena request berbagai macam aplikasi yang ditawarkan. Windows Vista juga berjalan dengan sangat lambat pada komputer lama. Bahkan beberapa versi Vista tidak dapat digunakan di PC-PC tertentu. Bahkan banyak juga orang yang mengatakan bahwa Windows Vista ini merupakan produk gagal. Lebih baik Windows XP daripada Windows Vista menurut para penggunanya. Seiring berjalannya waktu, Windows terus menemukan pengembangan, mulai dari Windows 2, Windows 3, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,
Millennium, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 7, 8, sampai yang terbaru ya saat ini adalah Windows 10. Nah, pada Windows 10 juga pada Windows 10 tetap dipertahankan tombol Start dengan desktop yang lebih seimbang. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakannya. Beberapa fitur baru dan menarik juga ada di Windows 10, seperti adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan mode tablet. Seperti pada komputer Surface Pro 3 yang keyboardnya dapat dilepas. Dengan berbagai kelebihan Windows 10 ini yang menarik dan memukau, membuat banyak pengguna yang berbondong-bondong untuk melakukan upgrade dari sistem operasi lama ke sistem operasi Windows 10 yang baru ini. Untuk selanjutnya adalah fungsi Windows. Untuk yang pertama, Windows merupakan fungsi Windows adalah sebagai penghubung antara aplikasi dengan perangkat keras. Yang kedua, Windows mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan. Yang ketiga, Windows juga dapat berfungsi sebagai mengelola semua proses yang terdiri atas persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang dilakukan atau dijalankan. Mengelola yang fungsi terakhir adalah mengelola. Windows juga dapat mengelola data masuk atau input dan data keluar atau output serta dapat mengendalikannya. Untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Windows. Yang pertama, untuk kelebihannya adalah mudah digunakan. Sistem operasi Windows ini sangat friendly atau mudah digunakan. Hal ini membuat sistem operasi Windows banyak diminati dan digunakan oleh semua kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Antar muka grafis yang dimiliki membuat penggunanya lebih mudah mengoperasikan Microsoft Windows ini. Yang kedua adalah dari kelebihannya adalah adanya fitur plug and play. Fitur plug and play ini memungkinkan perangkat keras atau hardware pengguna komputer dapat terdeteksi secara otomatis. Pada perangkat keras yang terhubung pada sistem operasi Windows ini dapat secara langsung terinstal pada sistem. Jadi pengguna akan dimudahkan. Fitur ini juga memberikan kenyamanan dan pemasangan dari perangkat keras seperti keyboard, mouse, webcam, speaker, dan lain-lain. Yang ketiga adalah terdapat banyak available software. Terdapat available software ini adalah dengan adanya Windows ini mereka para pengguna tidak mengalami kesulitan untuk menginstal sebuah aplikasi. Contohnya seperti ada foto, ada Premiere, atau aplikasi Steam dari game, atau yang lainnya. Jadi dengan adanya Windows ini dapat menginstal perangkat lunak dengan mudah. Selanjutnya adalah kekurangan dari Windows. Yaitu yang pertama adalah harga yang tinggi. Untuk harga yang tinggi ini adalah memang kebanyakan laptop di era sekarang memiliki harga yang fantastis, mulai dari kisaran 5 sampai ada 100 juta. Jadi itu merupakan kekurangan yang menurut saya itu merupakan kekurangan yang hal umum, karena emang kebanyakan di kalangan bawah itu sulit untuk memiliki laptop, sehingga kurangnya pemahaman di dunia laptop Microsoft ini. Kedua adalah peluang besar kemungkinan serangan virus. Dengan adanya Microsoft Windows ini, mereka tidak peluang besar kemungkinan serangan virus itu banyak. Apalagi kan sekarang di era sekarang kan mulai banyak hacker-hacker,
banyak. Jadi dengan mudah para hacker itu bisa menaruh virus pada aplikasi Windows ini. Yang terakhir adalah kebutuhan sumber daya yang tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa Windows merupakan kelompok sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Pada utama dari fungsi tentunya sama seperti sistem operasi lainnya, di mana berfungsi sebagai penghubung antara hardware dengan software. Terdapat banyak sekali Windows versi yang telah dirilis, mulai dari Windows 1 hingga Windows 11. Jika berbicara mengenai fitur, tentu saja tidak tertanggung-tanggung dalam menyediakan berbagai macam fitur untuk Windows. Terlebih Windows memiliki antarmuka yang nyaman dan mudah digunakan meskipun penggunanya harus membeli terlebih dahulu untuk menggunakannya. Jika melihat dari segi kelebihan yang ditawarkan pun tidak heran banyak sekali yang menggunakan Windows dibandingkan sistem operasi lainnya. Itu saja dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan.